Halo guys, welcome back to Pre-Workout Podcast. Di episode kali ini, gue bersama Sam berkesempatan untuk membahas ya. Hari ini kita bakal membahas tentang stres. Kayak siapa sih orang di masa ini yang tidak berhubungan dengan stres? Kayak semua orang tuh pasti berhubungan dengan stres ya. Dan di podcast kali ini pun kita juga bakal menjelaskan dan membedah kayak ternyata hubungan stres ya itu tuh nggak selalu atau mungkin kalau bisa dibilang bukan hubungannya stres, tapi stres itu juga sama dengan stimulus. Jadi kayak ketika kita latihan pun kita juga bakal menggenerate stres, atau kalau bisa dibilang pun kayak ya training is planet stress yang nantinya bakal kita lebih jelasin lagi di sini bersama Coach Dibia ya. Nah, kebetulan di sini udah ada Coach Dibia yang akan menemani kita untuk 1 jam ke depan. Langsung aja deh kita perkenalan dulu sama Coach Dibia ya. By the way juga sebelumnya nih gue sama Sam udah pernah berkesempatan Sam ya kita dulu sama Coach Dibia ya di platform kita yang sebelumnya. Cuman untuk pembahasan kita belum in depth banget, atau mungkin kita untuk kapan belum bahas sampai ke stres ya. Hari ini kita bakal langsung berkesempatan sama Coach Dibia. Langsung aja deh Coach Dibia. Oke, thank you Bang Sam. Terima kasih waktunya. Mungkin kenalan dulu ya. Iya dong, harus dong. Kenalan dulu dong. Nama saya Dibia Pradipta. Saya coach fitness trainer. Saya founder dari Adaptive Motion, co-founder dari 8020 Project. Saya edukator di AKI bersama Adaptive Motion, yaitu membawakan workshop untuk anak-anak kebutuhan khusus ataupun tumbuh kembang anak di situ. Terus selain itu saya juga bekerja sebagai pelatih judo dan Brazilian Jiu-Jitsu, jadi martial arts. Terus secara umum mungkin kayak kalau misalnya kita ngomongin stres di sini, kenapa ini menjadi topik yang menurutku penting bagiku gitu, bagi saya? Karena latar belakang saya itu juga seorang dari dunia psikologi. Dulu saya S2-nya di psikologi di UGM. Jadi saya suka banget tentang topik-topik yang psikologis begini. Terus di sisi lain saya juga memiliki ADHD, jadi eh, mudah stres orangnya, gitulah kurang lebih gitu. Wadaw. Jadi ingat kan kita waktu itu podcast itu juga ngebahas soal PhD. ADHD tapi nggak terlalu mendalam, lebih kayak ya kulitnya aja lah ya Coach ya kita ngebahasnya kan. Nah, Yes. Oke, menarik sih soal stres karena kemarin saya baru aja selesai workshop dan hal yang sering saya tekankan dalam penyusunan program latihan itu adalah stres. Ya. Orang itu lupa kalau ternyata stres itu nggak cuman dari eksternal dalam arti kayak kerjaan, lingkungan sekitar, environment, or everything di luar yang bisa mengancam tubuh kita, tapi juga ada internal stress yang terjadi, Ya. yang itu bisa terjadi karena dari diri kita sendiri gitu kan, yang kita nggak tahu gitu kan. Nah, ngomongin soal stres, saya juga, kalau dari segi saya ya Coach ya, kalau stres dari segi saya itu, how to manage our stress dari menyusun program latihan gitu karena menyusun program latihan itu kan individualize dia hidup nih kan fitness level atau tingkat kebugaran dan gimana caranya kita bisa dari kita ngeliat nih kalau misalnya kita udah lihat nih badan kita udah capek seperti apa dan saat menyusun program latihan bisa nggak program latihan tersebut menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita di saat itu gitu kan karena balik lagi stres itu ada yang sifatnya akut dan sifatnya kronis yang sifatnya akut yang biasanya terjadi dalam sehari-hari kayak misalkan akut dari pagi kita harus kerjanya misalkan kerja terlalu banyak fisik belum lagi nanti ini itulah apa segala macam ada sifatnya kronis yang sifatnya akumulatif. Nah bisa nggak Coach kira-kira dijelaskan sedikit kenapa orang itu kenapa disebutkan atau dikategorikan kenapa jadi adanya akut stres ataupun chronic stress gimana? Dan apakah selalu buruk gitu loh dari stres tersebut karena orang selalu bilang aduh stres itu buruk lah apa gitu Ya. Jadi kalau pengetahuan secara umum yang kita ketahui gitu adalah stres itu kan sebenarnya adalah tantangan, ancaman sehari-hari gitu, tantangan yang kita hadapi sehari-hari gitu. Dan kesannya yang terjadi adalah stres itu hal yang buruk. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin stres sehari-hari gini, itu kan berarti yep. tantangan yang bikin kita capek, bikin kita lemas, bikin kita berkurang energinya, gitu kan, berkurang energinya. Jadi
Kalau mungkin kita pembagiannya secara umum kan dibaginya adalah akut dan kronis gitu. Kronis. Nah, kalau misalnya akut kan artinya apa? Lebih pendek atau panjang? Lebih pendek, Nah, kalau akut artinya lebih pendek, kalau kronis artinya jangkanya panjang. jangka Jadi, panjang. kalau akut kan artinya berarti pendek itu misalnya mendadak kita kecelakaan gitu, atau mendadak Ya, iya. kita dapat musibah terus atau diputusin pacar segala macam gitu. Kalau diputusinnya mendadak itu akut. Tapi kalau diputusinnya selama 3 bulan udah stres duluan, nah itu kronis. Kalau misalkan gini, Coach, baru misalkan gini, aduh lagi sibuk, stres dimarahin sama bos, pulang kantor macet, udah pulang kantor macet, tiba-tiba pacar nelfon, sayang aku hamil. Wah, Wah, Aduh, 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 itu itu stresnya udah tahap apa itu kayaknya nggak ngerti tahap dah. apa itu ya? Aku Kalau karena dia nggak tahu deh tuh. itu itu cute, tapi kayaknya yang bakal bercakap panjang tuh kayak tuh. Jadi kita Itu nggak panjang sih itu. Itu nggak udah ngerti dah kategorinya kronis stres udah apa tuh. Kronis deh itu ya. Ngerti. Iya. Nah, iya jadi Oke. kalau kita ngomongin pembagian stres kan umumnya kayak gitu ya. Jadi kesannya buruk kenapa? Karena kesannya adalah stres itu adalah hal yang membuat kita energinya lama-lama berkurang, lama-lama menjadi capek, lelah, nggak bisa melakukan apa-apa dan lain-lain. Terus kita istirahat, bangun pagi lagi, terus jadi energinya naik lagi, terus stres, 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 stres lagi gitu kan. Nah, sebenarnya eh, konsepnya kalau kita belajar lebih dalam mengenai itu stres itu bukanlah suatu hal yang buruk sebenarnya gitu. Stres itu hanyalah kayak kalau mungkin bahasa ilmiahnya stimulus gitu ya. Sebenarnya semua pengalaman informasi yang kita alami itu kita terima itu adalah stresor atau stimulus. Kita nggak mungkin kalau stres kalau dibilang stres mungkin konotasinya negatif, kita ngomonginnya stimulus. Tapi sebenarnya kedua hal itu sama saja gitu. Betul. Jadi aku ngomongnya ini stimulus gitu. Jadi kalau dalam konteks olahraga atau latihan exercise gitu, eh, tiap kali kita olahraga itu adalah stimulus gitu, stresor. Nah makanya kalau di dunia olahraga ada yang namanya stimulus recovery adaptation ataupun progressive overload. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk memberikan stresor yang tepat agar Betul. bisa tambah kuat, tambah sehat, kapasitasnya naik gitu. Kalau stresornya kurang tepat, mungkin bisa overtraining. Kalau stresornya kurang, ya mungkin nggak bisa progresif gitu. Yes. Mhm. Jadi Gitu. sebenarnya menarik sih. Saya tuh sering menemukan banyak sekali perdebatan bahwa orang-orang itu bilang, udahlah, tancap aja, go hard aja, go home, gak usah main aman. Tapi sejujurnya saya sedikit setuju sih, Coach. Karena gini, saya langsung adalah langsung tipikal, didebatkan sendiri. tapi saya adalah seseorang yang tipikal adalah going hard or go home. Dalam arti gini, saya going hard or go home-nya itu udah tahu kapasitas tubuh saya di mana. Ya. Kadang tuh orang yang udah kenal saya dari lama akan tahu saya tuh orangnya kayak gimana. Saya tuh akan selalu men-challenge diri saya Hmm. kalau saya udah tahu diri saya siap, Ya. ya kan? Dalam arti gini, oke, gue akan mulai challenge diri gue dengan menuju kalau misalkan kita main game kan ada kan stages, oke. Ya. Stage one, oke, stage one, let's go. Oke, gue bisa stage 2. Oke. Nah, tapi ada kan di mana di fase di game itu kalau yang stage 10 yang udah level 10 or apa something itu sebenarnya kurang lebih sama, tapi challenge-nya lebih berat. Ya. Biasanya ada gitu. Nah, saya akan menantang di stage 10. Oke, gue hantam aja dulu. Nggak bisa. Ya gitu kan. Nggak bisa. Kalau di video game kan mati bisa gitu kan. Kalau kalau saya enggak, saya langsung sakit gitu, burnout. Oke, burnout. Nah, karena saya adalah orang yang paling sering kalian temui kalau saya itu ada orang yang sering burnout. Itu saya. Uh, tapi nih lucunya badan kita bisa beradaptasi. Yes. Tuh. Ya. Jadi bukan berarti kita membuat kayak gini, lu pushy lu menyuruh orang untuk main aman. Ada buktinya gua gitu. Gua orangnya yang main aman, gua kerja dulu segitu, hantam aja dulu gitu sampai
badannya limit, tapi dengan catatan udah tahu badan kita tuh gimana dulu gitu kan. Betul. Nggak bisa kita nggak tahu, have no clue badan kita gimana, langsung kita push the limit aja. Yang ada lu bisa ya nggak cuma burnout, apa yang terjadi whatsoever it is, lu sakit kayak apa, kayak pembengkakan di Betul. mana, kayak apa gitu, liver apa gitu. Karena ada gitu kan orang yang kayak gitu karena dia pushing too hard, yang dia nggak tahu batas dirinya gimana, akhirnya entah sakit mungkin Ya. pembengkakan liver, apa kayak jantungnya kena lah, apalah gitu kan. Unnecessary Ada stimulus lah jadinya. apa? Unnecessary stimulus yang berlebihan. Ya, unnecessary stimulus. Cuman ya balik lagi, saya adalah bukti kalau bukannya pushy, tapi kalau lu pengen coba hitting the wall nih habis-habisan, baru mereka ketawa tuh. Hitting the wall habis-habisan silahkan, tapi harus tahu dulu batas diri kalian tuh udah di sampai mana, dan kalian tuh jadi kayak, oh oke, kalau misalnya ini terjadi lagi, gue harus ngapain? Gitu loh. Itu saya ya, Coach. Nah, ngomong-ngomong soal apa ya, stres kan tadi kita ngomong soal stimulus. Ya. Olahraga sendiri itu sebenarnya menurut Coach Dibia gimana? Apakah olahraga itu, kan orang sama ini bilang, oh the gym is my therapy. Gue Sering, mau apa? sering banget orang-orang tuh selalu bilang gitu kan, kayak Ya. no matter how hard gitu kan, seberapa beratnya hidup lu, seberapa capeknya lu hari itu, kayak olahraga tuh pasti bakal jadi stress reliever lah. Sering banget. Ya, stress reliever. Gue yang ngomong apa lu? Oh, maaf. tapi gimana ya? Gue bisa ngomong itu karena gue tahu gitu loh, Bam. Seberapa besar stres yang bisa gue takar ke tubuh gue, seberapa besar stres yang bisa gue berikan ke tubuh gue. Tapi menurut Coach Dibia sendiri gimana, Coach? Maksudnya stres itu dalam latihan tuh gimana? Maksudnya orang kan selalu bilang gym is my therapy, bla bla bla. Tapi somehow, somewhat tuh kayak beberapa orang tuh menjadikan itu pelarian sampai mereka tuh burn out di latihannya. Ya. Mungkin gimana, Coach? Coba Ya. tanggapannya. Jadi gini, seperti yang tadi kita omongin ya, tiap kita memiliki kadar kemampuan yang berbeda-beda dalam menghadapi stimulus stresor gitu kan. Jadi kalau bayangin kayak tangga atau naik level gitu. Orang dikasih ke tingkat level yang misalnya aku dikasih level 3 mungkin masih bisa. Tapi kalau dikasih level 5 aku mungkin nggak bisa, tapi coach saya mungkin bisa. Jadi kayak gitu, tiap orang memiliki level yang berbeda-beda untuk beradaptasi. Mungkin ntar ujung-ujungnya bisa sampai level 10, tapi caranya atau kemampuannya untuk beradaptasi sampai ke level itu, waktunya, caranya itu mungkin bisa beda-beda gitu. Betul. Nah, jadinya kalau misalnya kita ngomong kayak misalnya tadi kita ngomongin tentang the gym is my therapy. Nah, itu mungkin adalah sebagian orang yang ya itu satu-satunya pelarian mereka dari stres di luar gitu kan sebenarnya Benar. itu. Dan malah karena dia apa ya, tidak tahu gimana mengatur stres baik itu yang dari luar maupun stres yang dalam olahraga, ya jadinya mudah burnout gitu. Yes. Nah, gitu. Jadi ya mungkin kayak Sam atau kayak aku juga mungkin kayak gitu kalau di dunia bela diri, ya kita kebiasaan untuk yuk push 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 terus burnout, push 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 terus burnout. Ya that happens gitu. Karena kita melakukan kerja yang berat daripada yang kita bisa lakukan gitu kan. Kirain kita keras kepala, Coach. Ya bisa dibuat gitu juga gitu. In between lah, in Ya. between dua. Mungkin gini deh. Kita ngomongin gini. Tadi kan kalau kita ngomongin tentang stimulus stresor gitu kan ada istilah yang namanya homeostasis sama allostasis gitu. Yep. Ya kan? Ya. Nah, kalau mungkin yang sering kita dengar kan homeostasis gitu kan. Homeostasis itu titik di mana kita ngerasa aman, nyaman, tenang, Yep. stabil gitu kan. Nah, makanya salah satu podcast yang dulu, atau bukan hanya podcast, waktu aku di mentorship Cal Dobbs Compound Performance, dia nanya kenapa orang itu malas-malasan gitu. Lari dari pencipta, lari stres atau enggak. Karena homeostasis, manusia itu selalu mencari homeostasis. Udah
kodratnya gitu. Emang udah dari sananya kita ingin bisa merasa nyaman gitu. Jadi orang malas-malasan itu ingin ngerasa nyaman gitu. Tapi tentu karena kita ngadepin kehidupan sehari-hari nggak mungkin nyaman terus kan. Jadi pasti kita harus nambah stresor, nambah stimulus. Oh, kita harus yang tadinya waktu remaja banyak main-main, udah mulai dewasa. Oh, ternyata harus kerja ya, harus nabung ya, harus nyari cuan ya, harus nyangkul ya, gitu Itu kan stresor, stresor, stresor. Gitu. Nah, kita beradaptasi dengan itu yang tadinya. Tadinya kayak Sam burnout, boom gitu. Oke, adaptasi lagi. Burnout, boom, terus naik lagi adaptasi gitu. Nah, sebenarnya mungkin nggak bisa untuk nggak sampai burnout, mungkin bisa. Tapi ya tiap orang prosesnya berbeda-beda. Berbeda-beda, benar. Tapi jujur ya, dengan saya sering burnout tuh saya jadi mengenali pola coach. Jadi pola saya itu kalau saya udah mulai merasa kayak oke, tidur udah mulai susah gitu kan, makan udah mulai nggak nafsu, itu adalah satu sign yang menurut saya kayak oke, gue udah mulai mau tanda-tanda nih mau burnout gitu kan. Terus latihan mulai menurun dalam arti kayak performa kok nggak sama. Oke, apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, kadang yang bisa saya lakukan adalah dengan cara kayak go easy for like 2 or 3 weeks. Go easy-nya itu dalam kerja. Tapi go easy-nya gue dalam kerja, babam tahu gue tetap nggak go easy dalam kerja. Tapi ya, go easy dalam arti kayak oke, pikiran nggak mau kemana-mana. Oke, cuma ke itu aja. Go easy dulu, latihan juga go easy. Tapi nanti mulai gitu pelan-pelan badan mulai adaptasi. Kalau yang saya lihat ya, kayak sama 3-4 minggu beradaptasi, baru deh habis itu bisa going into kecepatan yang ibaratnya tadinya 100 km per jam, ya balik lagi ke 100 km per jam. Jadi yang tadinya 100 km per jam, going easy dulu mungkin 60-70 km per jam gitu pelan-pelan, baru jump right ke 100 km per jam lagi gitu. Itu yang saya lakukan karena kalau saya benar-benar gaspol terus 100 km per jam bakalan hancur. Cuman dari situ jadi saya tuh orangnya belajar gitu loh coach, kayak oke, kesalahan gue kenapa bisa burnout kemana apa, oh ternyata meal timing gue nggak bagus, oh ternyata tidur gue nggak bagus, oh ternyata latihan gue terlalu di-push, semua segala macam itu kan itu udah jadi consider saya gitu kalau misalkan saya burnout gitu kan. Dan gimana ya, kadang orang itu suka lupa gini loh, suka lupa kalau ternyata tuh seperti yang saya bilang di awal tadi, program latihannya mereka itu didesain berdasarkan kebutuhan Nah, dan berdasarkan apapun yang terjadi di hari itu, ya kan? yes. Betul. Karena balik lagi coy, lu nggak bisa menyamakan orang yang misalkan kerja 14 jam sehari, program latihan disamakan dengan orang yang pengangguran, yang emang kerjanya ya udah Pengacara. pengangguran berkacara gitu kan, kayak bisa gitu. Wow, maaf, yang dengerin di banyak tersinggung, memang saya berbicara untuk Anda gitu kan. Terus gimana ya? Karena sejujurnya agak agak sulit sih. Kayak orang tuh selalu bilang, udah lalu ikut kompetisi A, kompetisi B. Lu nggak tahu coy, ini orang kerja berapa jam sehari gitu kan. Kayak 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 contohnya ini ada beberapa klien saya, dia itu seorang coach, coach juga iya, ngajarnya juga lumayan padat, belum lagi harus latihan untuk kompetisi, terus masih ada lagi orang-orang yang bilang, udahlah, gue juga bisa kok, masa lu nggak bisa? Coy, nggak bisa gitu kan. Ada yang namanya individualization dalam penyusunan program latihan. Yes. Benar, benar. Itu adalah salah satu konsep inti di mana lu tuh bisa tahu nih, beda gua malu gitu loh. A dan B bisa sama. A dan B bisa sama kalau mereka punya kehidupan, makan, tidur, dan semua segala macamnya sama. Itu bisa. Tapi kalau berbeda itu udah beda lah gitu kan. Nah, gimana coach maksudnya? Bisa dijelaskan nggak? Kan saya sudah jelaskan tentang penyusunan program latihan berdasarkan hal yang terjadi oleh seseorang, individualization. Silakan Ya, tanggapan. ya. Jadi tiap hal itu kan pasti ada individualization-nya gitu ya. Tiap orang pasti punya hal spesifik gitu. Jadi kita nggak bisa emang menyamaratakan aja pakai template gitu sebagai coach gitu. Nah, terus jadi gini. Kita udah tahu nih, olahraga itu kan adalah plan stress gitu kan. Nah, Betul. nah kita sebagai coach saat baik untuk diri kita sendiri ataupun kalau kita berhadapan dengan klien, yang pertama kita tanya adalah goal sama gaya hidup segala macam kan, latar belakangnya gitu, kerjaan dia sehari-hari gitu. Nah, dari situ kita tahu, oh, stressor dia apa aja sih
gitu, gitu kan. Nah, kalau ini sebagai contoh aja, kalau misalnya yang kita hadapin adalah seorang ibu-ibu punya anak, punya ada keluarga yang harus diurus stresornya, terus ada keluarga inti juga, orang tua yang harus diurus juga gitu. Terus mungkin dia juga punya kesulitan mental gitu, jadi kadang-kadang ke psikolog. Saya kadang-kadang ke psikolog juga gitu. Terus eh, wajar kalau itu adalah stresor yang tinggi gitu kan. Nah, ketika dia diberi latihan yang terlalu berat atau tidak sesuai dengan kemampuan tubuhnya dan otaknya menerima beban, Hmm, ya jadinya mudah down, lebih mudah drop, mudah cedera. iya. Gitu. Aduh, kasihan kan. Gitu. Itu yang sering menjadi masalah gitu. Memang Coach, aduh. Sebut nama aja siapa? Oh enggak ya. Nah, jadi maksud saya gini, Iya, iya, ngerti, ngerti, ngerti. eh, kita sebagai coach kan berhadapan dengan data, gitu kan, Betul. ya kan? Oke, kita bisa lihat nih, oh kita ngasih program latihan, misalnya 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu gitu. Terus itu misalnya push pull leg atau apalah gitu. Terus pas dikasih gitu, setelah sebulan kok sakit gitu misalnya, cedera atau apa gitu. Apakah tidak lebih bijak kalau kita refleksi dan diskusi sama kliennya? Oh, Oh, kenapa betul. ya gitu? Kamu Hmm, sehari-hari ngapain aja sih? Tidurnya hmm. gimana sih? Yes. Eh Kalau kliennya bukan tipe yang bisa nanya bisa nanya ke coachnya, kita tanggung jawab kita sebagai coach yang nanya gitu. Kita harus proaktif. Harus proaktif. Soalnya kalau enggak, ya kliennya hanya akan push dirinya sendiri gitu. Kliennya hanya akan push dirinya sendiri, tapi jadinya ya sakit-sakitan, cedera atau ya baik itu ke fisio, ke dokter ataupun lainnya gitu. Jadi Tapi, eh tapi Coach, sorry motong. Tapi kadang tuh problemnya adalah bukan, bentar ada Isan. Wah, ada Ihsan. Ada Isan, ada adanya Isan juga. I am masih buan di situ. I am Tapi masih gini buat. Coach, bentar, problemnya kan tadi, ya kliennya jadi nggak tahu, akhirnya dia push di sini. Enggak, kadang kalau problemnya tuh bukan kliennya, tapi emang coachnya aja yang nggak ngerti gitu loh. Kadang kan orang tuh terlalu memaksakan, coach itu terlalu memaksakan kehendak. Ya udah, oke, lu bukan seorang kompetitif powerlifter ataupun lu bukan seorang atlet yang emang harus tanding. Tapi kenapa memang di programnya tiba-tiba dikasih, oke, quick week, oke, 3 rep max. Kadang tuh bukan di kliennya gitu justru tuh di coachnya sendiri yang memang nggak ngerti gitu loh. Kita nggak bisa bilang oke, dia nggak ngerti program desain, oke dia bisa bikin program desain, oke dia bisa bikin program, tapi oke dia bisa bikin kliennya progress. Tapi itu tuh ada satu skillnya tuh kayak ngelihat scope-nya nggak cuma di kacamata dia doang. Ya, itu dia. Itu skill sih. Jadi sebenarnya gini sih, skill untuk memahami eh, apa yang terbaik buat kliennya, gitu. Jadi, Itu dia. jadi, jadi kalau aku pribadi orangnya sebenarnya nggak saklek ya. Jadi kalau aku pribadi orangnya kayak yang penting kliennya sehat, nggak sakit-sakitan, udah mau itu progres atau enggak, banyak coach di luar sana yang kliennya nggak progres-progres tapi seneng kliennya, Yes. all good, nggak Hmm, masalah gitu. hmm, hmm. Tapi kalau udah sampai sakit-sakitan, cedera, bahkan kayak baru baru misalnya baru sebulan pertama atau 2 bulan pertama ternyata ada efek kayak gitu, ya berarti kita harus mereview gitu loh sebagai Betul sekali. seorang coach gitu. Itu Betul tanggung sekali. jawab kita sebagai coach gitu. Hmm. Tuh. Gimana ya? Ya susah sih ya. Karena kan aduh, kadang tuh memang coach memaksakan kehendak gitu kayak oke, gue 3 RM, lu juga 3 RM, oke lu 1 RM, lu juga tes 1 RM. Hmm. Jujur ya, bukannya saya jumawa apa gimana, tapi oke lah jumawa dikit. Klien saya nggak ada yang programnya sama. Ya, Nggak ada yang programnya sama. Oke, satu klien programnya sama semua. Mungkin kalau sama, movement dalam arti movement main worknya sama ya sama lah. Pull up. Ya reverse lunges. Tapi nggak semata-mata, oke kamu saya kasih semua deadlift. Kalau hmm. memang nggak ada kebutuhan untuk kompetisi. Oke, kamu saya kasih bench press.
kalau nggak ada kebutuhan kompetisi, why gitu kan? Ya. Mungkin dumbbell bench press. Ya, kalau dia emang, jadi gini, kadang coach itu gimana ya, kayak dia tuh harus lebih paham lagi tentang teknik gerakan. Ya. Terus lebih paham lagi tentang bagaimana biomekanika tubuh orang, Ya. supaya mereka tuh nggak ngasih latihan, oke, karena dia bisa sumo, lu juga sumo, klien gue sumo, lu semua sumo. Atau misalkan, klien gue bench press, semua latihan klien gue bench press. Klien gue bisa stiff leg deadlift, gue kasih semua klien gue stiff leg deadlift. Enggak juga gitu kan. Harus beda-beda tiap orang kan. Ya, ada kan yang kayak gitu, memang jadinya entah cedera lah, atau apalah, ya karena badannya terlalu, apa ya, terlalu susah lah untuk bisa adaptasi, satu ke beban, dua ke teknik yang sebenarnya dia nggak paham-paham banget gitu. Ya. Situ sih. Dan nggak ada kebutuhan juga kan, unless itu kebutuhan yang spesifik untuk kompetisi. Ya, itu benar gitu sih. Nah, mungkin ya kalau udah kita ngomongin biomekanik itu juga hal yang dan kebutuhan dalam exercise, macam-macam exercise selection itu udah hal spesifik lagi gitu. Oh iya, jelas. Ya, jadi kalau misalnya dulu kalau kita ngomongin stresor aja, Carl Dobbs pernah ngomong sistem syaraf atau autonomic nervous system itu adalah hal utama yang paling penting banget dipahami oleh coach gitu. Kalau lo nggak paham tentang gimana sistem syaraf bekerja menghadapi stres, ya lo bakal nggak bisa gitu lo sebagai coach gitu. Karena lo ngasih orang program sama semua gitu, ataupun ngasih program apa ya? Misalnya gini, misalnya gue ngadepin klien gitu, gue ngambil diri gue sendiri aja deh. Gue ngadepin klien anak-anak gitu ya. Terus yang satu dia punya kebutuhan untuk sport baseball. Yang satu dan di baseball itu ada anak-anak lain yang mungkin gue latih. Apakah semuanya punya program latihan yang sama? Enggak juga gitu, karena mereka kemampuan nerima stresornya beda, mereka kemampuan nerima gerakannya beda, kemampuan motoriknya nerima informasi beda gitu. Jadi tiap orang itu bisa beda-beda. Nah, kita bisa ngaturnya di mana kita ngasih exercise selection yang bertahap gitu, yang bisa diprogresi dan regresi gitu. Gitu sih. Nah, kayak misalnya gini, mungkin yang sering salah kaprah adalah ketika tanpa kita ngomongin biomekanik aja, tanpa kita ngomongin teknik gitu. Kayak misalnya, oke, ada gerakan-gerakan kan, kalau kita ngomongin stresor dalam latihan, kita bisa membaginya menjadi misalnya high, medium, low. Gitu kan? High intensity, medium intensity, low intensity, atau kayak gitulah. Nah, yang high itu kan biasanya yang main lift, which is the fundamental movement, squat, push, pull, hinge, lunge gitu lah ya. Oke, gitu. Nah, gimana caranya kita sebagai coach yang baik adalah bisa memprogram itu semua dan juga aksesorisnya untuk mendapatkan volume yang baik dan bisa membuat kliennya progres, juga termasuk aksesorisnya. Yang sering menjadi masalah adalah ketika kita memberikan, beberapa coach mungkin memberikan semuanya sama rata, baik itu main lift maupun aksesorisnya berat semua gitu. Ya udah gitu. Kemungkinan cedera tinggi. Apalagi kalau kliennya memang punya kehidupan lain yang juga berat gitu. Oh, Jadi Jelas banget itu, jelas, banget. jelas jadi sekali. tanpa ngomongin biomekanik aja, itu aja udah hal penting yang harus kita jadi pertimbangan gitu menurutku gitu loh. Jujur sih, saya bukan mendewa-dewakan asesmen, saya juga bukan mendewa-dewakan biomekanik, cuman kalau dari segi awal aja pertama ketemu klien terus habis itu ngapain sih ngakuin asesmen yang detail? Gue nangis rasanya. Kayak ngapain sih ngelakuin asesmen yang harus sampai apa, kayak sendi, kayak flexibility. Men, lu dibayar untuk ngehandle tubuh orang, ini kan? Ya. Lu jangan anggap semua orang itu tubuhnya sama, berbeda-beda. Kan Ya. gampang, tinggal assess dia dari segi movement gerakannya aja pas lagi dia squat atau apa. Lu tahu dari mana dia hipsnya yang sebelah kanan nggak rotate ke sebelah kiri.
Karena pelvic aja itu kiri dan kanan tuh beda gitu loh. Dari Iya. mana lu emang punya mata X-ray yang bisa tembus itu ngeliat pelvic orang, oh yang kiri lebih internal, yang kanan lebih eksternal. Isan ketawa nih pasti lagi ngomongin itu siapa. Oke. Dan kesel gitu dengernya. Ngapain sih assessment gini-gini terus nge-repost orang atau apa gitu kan. Kayak ini tapi kata sini enggak, men. Balik lagi. Kalau lu nggak pernah dealing sama orang yang high level atlet yang angkat beban berat, dan lu nggak pernah ngelakuin assessment yang benar-benar proper, gimana lu ngajar Genpop gitu loh. Karena kan Betul. sebenarnya lebih susah ngajar Genpop, sejujurnya lebih susah ngajar Genpop yang benar-benar basic fitness levelnya zero, masalah di mana-mana gitu kan. Soalnya kalau atlet mungkin kita cuma bisa oke kita rubah dikit move pattern-nya, mereka cepat adaptnya. Genpop yang benar-benar Genpop tuh susah gitu. Jadi ya assessment itu kan landasan lu bikin program latihan itu seperti apa, landasan juga lu bisa tahu nih stresor di badan lu itu di luar latihan apa aja, Ya. bener nggak? Ya Ya. kalau misalkan assessment yang nggak ada, nggak jalan, gimana bisa menyusun program latihan yang proper? Yang ada ya klien cedera mulu, langganan ke fisio, ya kan? Kita nggak tahu gitu kan. Bukan langganan ke fisionya yang dibenerin, yang benerin adalah scope eagle eye-nya lu ngelihat nyusun program latihan itu seperti apa, Ya. betul? Itu Setuju. dia, gitu sih coach. Nah, gini, kalau kita ngomongin dua dua hal tentang beberapa hal tentang assessment ya. Yang Hmm. pertama kan adalah lifestyle, stressor Hmm. sehari-hari. Berarti kan Hmm. apakah Anda berkeluarga, apakah Anda Hmm. sering begadang, pekerjaan gimana, kayak gitu-gitu kan itu hal yang sangat-sangat penting gitu. Tentu orang yang kerjaannya sering begadang ataupun banyak punya anak ataupun ya banyak di depan laptop dan kerja stresor di kantor banyak gitu akan berbeda dengan yang ya bisa ke gym kapan aja gitu meskipun dia Ya. punya ya, Pasti. itu programnya akan beda. Hmm. Jadi itu ngomongin tentang lifestyle-nya, stressor lifestyle. Nah kalau tentang kayak biomekanik dan exercise selection, eh, tiap orang pasti punya kode apa assessment yang berbeda-beda secara biomekanik gitu. Betul, betul sekali. Tapi dari gini, dari berbagai macam posisi saja, misalnya bahkan cuman lunging, squat atau touch, itu kan udah memberikan gambaran gitu. Kan gambaran gimana tubuhnya nih. Ini ngomongin biomekanik, gimana tubuhnya berorientasi gitu. Gitu. Nah, jadi eh, artinya kan di situ kemudian kita bisa memilihkan exercise selection yang sesuai agar tubuhnya bisa lebih enak gitu kasarannya gitu lah untuk bergerak untuk melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Nah sebenarnya kalau mau lebih dalam tentu kalau kita ngomongin tentang stresor biomekanik wah itu bisa lebih dalam lagi kayak orang bernafas seperti apa terus Yes. jadinya dia lebih pinggulnya seperti apa gitu jadinya dia cenderung berorientasi seperti apa dan itu kita sebagai coach bisa memberikan latihan-latihan dasar atau GPP bisa dibilang UWP bisa dibilang warm up bisa dibilang apapun lah tapi yang tujuannya adalah untuk mengembalikan posisi itu ke lebih netral atau nyaman sehingga dia bisa melakukan exercise yang lebih berat dengan lebih nyaman gitu kan sebenarnya Ya. gitu. Nah jadi ya gitu sih sebenarnya oke kita mungkin kita bisa melihat dari gerakan dasar aja gitu tapi gerakan dasarnya yang seperti apa gitu Yes. sebenarnya gitu kan sebenarnya Susah, susah. nah Ah. jadi gitu sih jadi eh gini deh kayak kalau squat kita ngelihatnya dia squatnya seperti apa tuh naik turunnya gitu kan terus lunging dia seperti apa eh, apakah dia ada perbedaan antara kanan dan kiri kayak gitu kan tuh melihat internal rotationnya atau external rotationnya kayak gitu jadi hal-hal kayak gitu aja mungkin bisa membantu gitu jadi menurut saya sih kalaupun dengan gerakan-gerakan dasar oke bisa cuman gimana hal itu mempengaruhi exercise selection gitu. Itu dulu sih, bukan hanya ngelihatnya bahwa oh dikasih templok, dikasih squat, hinge, push pull gitu. Nggak langsung gitu juga, tapi ngelihat oh dia kelihatannya kalau gerakan yang kayak gini
ternyata sulit atau kayaknya agak mencong, berarti kita kasih gerakan yang mungkin membantu hal itu, kayak gitu-gitu Ya, loh. untuk memperbaiki kemencongannya. Tapi ada memang beberapa orang yang denial, ya gue juga mencong, klien gue juga mencong, jadi wajar. Itu adalah hal-hal yang denial yang sering-sering terdengar dimanapun, sosial media kah, atau langsung dari mulut ke mulut, itu kan sudah terjadi banyak. Oke, ya nggak apa-apa lah ya. Kalau misalkan cedera atau apa gimana, mungkin larinya ke tenis atau ke coach Gide bisa diperbaiki jadi klien kita. Oke, lanjut. Saya suka ini. Saya suka Saya, ini. Episode ya, kali ini sangat-sangat ya, ya, syarat-syarat apa? sangat-sangat frontal. Nih coach, ngomongin soal stres juga kan. Tadi kan coach sempat menyinggung kalau iya kita harus lihat dulu dia dia udah ada stres dari rumah lah, inilah itulah segala macam. Kan chronic stress jadinya kan ke badan. Ya, Nah, chronic stress itu mempengaruhi adaptasi atau mempengaruhi kayak kita bisa bilang super kompensasi. ya, Atau dalam bahasa lebih sederhananya adalah stres itu bisa mengganggu progres latihan. ya, Stres itu juga bisa mengganggu kita untuk bertambah kuat. Stres itu juga bisa mengganggu kita untuk menambahkan massa otot di dalam tubuh kita. ya, benar, Betul? benar. Nah, bisa tolong dijelaskan nggak coach secara lebih rinci mengapa stres itu bisa mengganggu semuanya? Oke, oke. Jadi kasarannya gini, eh tubuh itu, tubuh dan otak itu mungkin kayak punya tangki gitu, tangki yang eh, akan berkurang ketika dapat stres gitu. Nah, tangki itu juga bisa digedein dengan diberi stresor, ya kan? Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika stresor-stresor dari luar, misalnya kerjaan, eh, keluarga dan lain-lain sehari-hari itu sangat besar sehingga stresor apa isi dari tangkinya itu depleted banget, terus mau dikasih stresor olahraga yang mungkin akan membantu kemampuannya, malah jadinya tambah depleted, jadinya overload dan cedera ataupun overtraining dan lain-lain gitu. Ya, Nah, jadi tugas kita sebagai coach adalah meningkatkan kemampuan tangkinya, gitu kan? Nah, betul. artinya gini, caranya gimana sih? Gitu. Kalau kita sebagai coach kita tahu gitu prinsip-prinsip dasar dari kita membangun kapasitas seseorang gitu. Jadi kita tahu tentang uh, strength, terus muscle, terus kapasitas kardio gitu. Nah, salah satu hal paling penting menurutku adalah untuk kalau kalau kita ngadepin Gen Pop adalah untuk memberikan pengenalan dulu mengenai uh, olahraga itu kayak gimana sih gitu, gitu kan. Jadi gerakannya itu uh, membantu dia beradaptasi capek tapi nggak sampai wah capek banget gitu. Jadinya Benar. cedera dan lain-lain. Jadi kalau kalau di KLDOPS ngomongnya gini, paling gampang kalau ngelatih Gen Pop adalah gini, kasih eh, low to medium intensity beberapa gerakan sekaligus gitu. Jadi nggak perlu berat gitu, nggak perlu berat, tapi yang penting dia bergerak, ototnya dan tubuhnya dipompa gitu, dikasih isi gitu, terus dari satu gerakan ke gerakan lain, sehingga lama-lama dia terbiasa dulu sama itu. Baru setelah fase itu, yang kalau kadang-kadang dibilang introduction, accumulation, atau apalah itu nama-namanya, setelah fase itu tubuhnya udah mulai terbiasa dengan berbagai macam gerakan itu, baru kita bisa diintensifikasi, dinaikkan beratnya, bebannya dan lain-lain. Itu kan ada caranya gitu loh. Ada hal yang udah kita pelajari gitu sebagai coach. Gitu. Nggak Benar-benar. cuman kayak langsung kasih deadlift berat berapa gitu, terus kita naikin terus tiap kali itu tiap kali tiap minggu, tiap
2 minggu, nggak gitu juga gitu. Jadi ada caranya supaya kliennya, terutama kalau Genmob, terbiasa dalam berbagai Betul. macam gerakannya, nggak langsung berat gitu. Makanya pemahaman mengenai berbagai macam intensitas atau beban yang sesuai bagi kliennya itu penting gitu. Itu sih menurut saya. Ya, ya, setuju. Soalnya gini, gimana ya? Kayak saat kita melatih klien itu kan, ini sempat saya singgung sendiri di materi saya workshop waktu program desain, Hmm. program latihan, itu tuh klien itu dibagi jadi, bukan dibagi sih, lebih ke bagaimana pengalaman seseorang itu atau klien itu dalam berlatih beban. Biasanya yang gampang untuk di-push lebih untuk diberikan intensitas tinggi adalah orang-orang yang minimal mempunyai pengalaman latihan beban itu 2 tahun. Ya, benar. Ya kan? Tidak berpengalaman. Kenapa minimal 2 tahun? Karena biasanya mereka sudah apa ya, sudah diharapkan mengetahui gerakan-gerakan basic seperti squat, deadlift, Ya, lunges, dan beberapa movement pattern lainnya, push pull, apalah rotation gitu udah mulai pada paham. Tapi 2 tahun ini ya 2 tahun yang benar-benar latihan gitu. Beda ya. dengan orang yang memang nggak punya pengalaman Hmm. berlatih beban yang benar-benar zero, start benar-benar zero. Mungkin startnya itu dari umur 30 tahun, terakhir olahraga mungkin 15 tahun atau berapa belas tahun yang lalu gitu kan. Tapi ada yang menarik juga adalah kalau misalkan ada orang yang memang sudah sering berolahraga, misalkan dia memang punya basic history olahraganya itu dari zaman di SMA, oh dia ikut kejuaraan apa. Jadi kan fitness levelnya sebenarnya udah ada, Ya. fitness levelnya udah terbentuk. Nah, tapi dia terus olahraga sampai sekarang gitu kan. Berarti dia sudah punya adaptasi stresor yang sebenarnya udah dibangun dari dulu. Nah, ini Yes. menariknya di sini gitu kan. Kadang supaya, kenapa kita kasih tahu ini, supaya orang-orang tuh paham gitu. Kadang progresi A, C, B, dan si C itu bisa berbeda karena itu tadi. Pengalaman berlatihnya nggak cuma latihan beban. Lu punya basic atlet apa, tiba-tiba lu convert ke olahraga apa, lu akan jadi lebih bagus. Contohnya gini, Hmm. saya mau ngasih contoh banyak atlet kalistenik yang tadinya sebelumnya itu mereka punya background olahraga kayak misalkan renang. Ya, Badannya perenang kan hollow ya. ya. Kalistenik juga hollow. Nah, kebanyakan dari mereka yang punya kayak memenangkan kejuaraan kalistenik itu rata-rata punya background yang olahraganya setipe kayak gitu. Karena mereka udah punya work capacity. Work capacity adalah kemampuan tubuh untuk menghandle banyaknya, apa ya kita sebutnya, menghandle banyaknya aktivitas lah atau kerja. Jadi dia bisa lebih gampang untuk transfer ataupun belajar skill baru di olahraganya yang baru. Kayak Hmm. gitu sih. Itu sih. Kalau dari saya ya. Karena kan ya baik lagi individualization. Topik dari kita. Iya, individualization. Iya, Ya gitu ya. Hmm. ya setuju banget sih bahwa tiap orang itu berbeda-beda. Bahkan kalau misalnya gini, aku pernah dengar Sam cerita tentang kliennya yang diberi apa latihan eh, berubah-ubah tiap kali. Oh, Waktu itu gimana ceritanya Sam? jadi gini. Saya tuh ada klien. Dia udah hampir setahun. Tapi dia orang itu sangat sensitif sekali dengan adanya stimulus. Stimulus bukan cuma stimulus, tapi apa ya, sesuatu gitu. Misalkan dia habis, oke, dia bisa nih di bulan kelima latihan formnya stabil squatnya. Tapi entah dia belajar dari mana atau habis baca dari siapa, ya kan? Yang tadinya formnya udah benar, rep 1, rep 2, rep 3, tiba-tiba reps ke 5 ke 6 berubah dengan teknik yang baru gitu. Terus nanti pas lagi ditanya, kok tiba-tiba bisa berubah ya gini? Ya kemarin saya habis lihat tekniknya ini, ya udah saya tiba-tiba ke refer ke situ, out of nowhere. Out of nowhere. Itu susahnya bukan main, yang tadinya udah bagus, ini bisa berubah gitu. Wah lagi. Iya, gitu sih. Iya, orangnya hypersensitive or something lah, nggak ngerti. Iya. Jadi jadi ini sebenarnya kembali ke individualisasi itu ya. Jadi eh kalau di titik di tempatku sebagai pelatih yang mungkin banyak berhadapan dengan yang kebutuhan khusus neurodiverse gitu, jadi kayak autistik dan lain-lain, ya mereka sangat-sangat sensitif terhadap stresor gitu kan, sangat-sangat sensitif. Diajak olahraga aja bisa teriak-teriak kadang-kadang gitu kan misalnya. Jadi ketika contoh sebagai kayak kliennya Sam ini,
ketika dia dapat informasi atau stimulus lain gitu di luar itu, terus jadinya berubah gitu. Nah, tugas kita sebagai coach adalah ya kita juga harus menyesuaikan atau adaptasi kasarannya Iya, gitu. benar. Jadi oke, kita kasih gerakan yang lain dulu deh gitu. On the spot bisa atau on the end of the week of the program gitu. Jadi makanya kadang-kadang kita harus mereviewnya tiap minggu gitu. Ya kan? Oh, jelas. Aku Jelas. tahu Sam, aku tahu dari Compound Performance juga baiknya emang direview tiap minggu. Kenapa? Memang. Kenapa? Karena melihat responnya dia terhadap latihan dalam seminggu ini gimana gitu. Iya. Gitu. Jadi itu kita ngomonginnya dalam hal individualisasi sebenarnya gitu. Tiap orang punya respon yang berbeda-beda. Bahkan Cal Dobbs, Matt Domney di Compound Performance cerita, tiap orang punya respon yang berbeda-beda terhadap macam-macam stimulus yang diberikan. Tiap orang-orang berbeda-beda dalam hal apakah dia bisa menerima volume dikit atau banyak. Oh, Tiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda dalam menerima intensitas yang tinggi atau enggak gitu kan. Tiap orang bahkan ototnya juga bisa beda-beda. Recovery-nya squat dia sama hinge yes. di tiap Yes. orang itu bisa beda-beda. Beda. Itu semua adalah individualisasi gimana tubuh tiap orang itu menerima stresor atau stimulus itu berbeda-beda dan gimana caranya kita sebagai coach bisa tahu ngaturnya ya kita ngelihat respon dia dalam mingguan tiap itu kita check up gitu Kalau kalau ini mungkin hal yang bisa ditiru oleh atau dipelajari oleh beberapa pendengar ya. Kayak simpelnya different stimulus dari berbagai macam latihan itu, kalau dari kami sendiri di Portex itu kita tuh punya yang namanya neurotyping. Stereotype. Ya, kita dari neurotyping. Jadi kayak kita sendiri tuh bukan kita sendiri, kita berenam itu kadang tuh lempar-lemparan. Oke, lu coba isi performance test, lu cocok-cocokin sama profile klien lu. And it match banget, dan klien kita yang udah kita kasih performance test mereka tuh bilang, gila, kok bisa sih latihan tuh sampai segininya gitu kan. Well, yes, bisa. Kayak contohnya saya orang yang bisa work best under stress. nah Jadi gini, saya bisa main work itu dilakukan late at night setelah melakukan gerakan aksesori. Kalau saya melakukan gerakan main work itu di malam hari tanpa ada stressor dulu di badan saya dari latihan, cannot perform best. Dan ini tentang neurotyping ini, jadi gini, di neurotype ini tuh ya bagus lah si Christian Dabur itu, dia bilang orang itu ada tiga kan, ada tiga type, ada 1A 1B, 2A 2B, dan 3. Mungkin saya jelasin sedikit, kayak saya sendiri dari 3A dan 1A, dari hasil performance testnya 3 1A. Saya itu adalah orang yang GABA dominan sama sedikit high GABA sama high acetylcholine lah. Nah, tipe orang kayak saya untuk gerakan main work cannot perform more than 6. Ya. Minimal 4 untuk main work. Main work kan itu gerakan yang benar-benar main di hari itu. Nah, what works best for saya itu adalah mainnya itu justru di akhir. Pernah nggak lihat orang, seorang powerlifter deh, kalau nggak salah waktu itu siapa gitu, dia maraton dulu, habis itu baru ikut powerlifting. segitu ya. Berarti benar-benar harus Ya, stres dulu sebelum dia perform terbaiknya. Iya, justru itu benar ada. Coba cari deh, ada deh. Lupa deh namanya siapa. Dia habis maraton atau apa gitu, baru bisa. Habis itu dia same day juga dia ikut powerlifting meet. Jadi badannya harus under stress dulu, baru dia bisa perform best gitu. Itu di saya. Tapi ada juga orang yang tipikal yang dia itu nggak bisa dikasih volume banyak. Mungkin latihannya itu nggak bisa sampai lactic acid-nya build up. Jadi dia nggak boleh tuh sampai badannya kayak biasa kalau sampai panas itu nggak bisa. Tapi dia harus latihan di range di mana kalau udah model lactic acid harus stop. Itu ada, itu tipikal orang-orang yang 1B atau berapa gue lupa. Pokoknya nanti kalau misalnya dia mau lihat,
Cek dulu Braverman test, ada di Google, habis itu cari neurotype workout atau neurotype workout. Di situ kalian bisa cari kalian tuh tatnya berapa dan kenapa dan bagaimana caranya menyusun program latihan, dari situ juga ada gitu loh. Makanya ini bisa dibilang kenapa responnya orang yang squat, misalkan ada orang yang bisa squat seminggu 3 kali, ada orang yang bisa deadlift seminggu 3 kali, 4 kali bahkan, tapi ada orang yang dengan 1 kali squat 1 kali deadlift progresnya udah gila. Itu ada. Ya itu sih kalau dari saya menarik sih. Jadi ya kembali bahwa respon orang terhadap stres stimulus itu beda-beda kan sebenarnya, kembali ke situ kan. Nah, Terus gimana coach kalau misalkan memang sudah terlalu stres di badan, bagaimana caranya mereka untuk auto-regulate sesuatu? ya, itu pertanyaan yang bagus banget sih. Kita ngomongin nyari solusi kan berarti ini. Solusi memang. Cari solusi. Nah, kayak tadi Sam cerita tentang Coach Sam sendiri, gimana Sam belajar tentang auto-regulate diri sendiri ketika udah mulai breakdown gitu. Yes. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai coach, salah satu yang bisa kita lakukan adalah melihat datanya gitu. Jadi adalah melihat bagaimana dia perform baik secara objektif, jadi apakah ada peningkatan segala macam, dan juga secara subjektif kita bisa tanya seberapa berat gitu. Kadang-kadang di minggu ini dia mudah, tapi di minggu kemudian dia kesulitan melakukan squat misalnya kayak gitu. Jadi mungkin ada stresor lain, mungkin ada kerjaan atau lain-lain, jadinya itu membuat dia jadi lebih sulit gitu. Jadi apakah kita perlu auto-regulate, kita perlu regulate sebagai coach, ya mungkin perlu tuh kita komunikasikan dengan kliennya. Apakah kita perlu kasih exercise yang berbeda dulu, mungkin bisa juga gitu. Jadi tergantung kehidupan coach, kehidupan kliennya gitu. Nah, itu kalau kita ngomongin tentang program sih, kita ngomongin tentang program desain secara umum lebih melihat ke datanya, baik secara objektif maupun subjektif, ditanya juga ke kliennya. Terus kalau kita ngomongin tentang regulasi diri gitu, tentang gimana kita bisa menurunkan stresor kita gitu. Nah, ini yang menarik sih, karena aku sebagai individu ADHD sering karena naik turun gitulah ya regulasinya gitu. Jadi gini, kita ngomongin terminologinya dulu. Kalau sistem syaraf itu kan ada parasimpatetik, ada simpatetik gitu kan. Kalau parasimpatetik itu yang rest and relax, digest gitu. Kalau simpatetik yang fight or flight, yang aktif gitu kan ya. Di situ itu bukan baik atau buruk, tapi lebih kayak misalnya kita ngadepin kerjaan yang berat, olahraga yang berat, ya kita harus simpatetik, harus pupil kita dilatasi, jantung kita degupnya lebih kencang, suhu tubuh kita naik. Tapi kita juga perlu kembali ke parasimpatetik gitu untuk bisa kembali bisa recover, kasarannya gitu, bisa recover gitu dengan kembali ke parasimpatetik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah gimana sebenarnya apa sih secara coaching yang bisa kita lakukan untuk bisa down regulate atau up regulate gitu. Sebenarnya simpelnya gini. Kalau kita ingin ke simpatetik, misalnya kliennya masih dingin banget gitu, masih belum siap gitu, ya kita ke simpatetiknya dengan pemanasan sebenarnya gitu kan, naikin suhu tubuhnya, sendi-sendinya dipanasin gitu, dan denyut jantungnya meningkat gitu. Itu kan pemanasan itu tujuannya untuk ke simpatetik gitu, supaya dia siap untuk berolahraga. Nah, setelah olahraga kita kembali ke parasimpatetik dengan breathing dan lain-lain gitu, dengan cooling down. Di sisi lain, terkadang kita mungkin menemukan klien yang sudah di simpatetik gitu. Bisa terjadi gitu. Cara taunya gimana?
gitu. Kita bisa tanya gimana lagi apa, udah kurang tidur atau enggak segala macam. Kita bisa juga ukur heart rate-nya, Yes. ya kan? Heart rate itu diukur untuk melihat apakah dia ada di posisi apa. Ternyata heart rate-nya tinggi gitu pas belum mulai aja, berarti mungkin dia sangat simpatetik, ada stresor apa dia nggak sadar gitu. Jadi mungkin kita perlu turunin dulu, kita relax dulu yuk, nafas dulu bentar, terus habis itu kalau udah siap kita boleh kita naikin lagi gitu. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang up regulate dan down regulate itu macam-macam caranya. Kalau kita ngomongin tentang down regulate-nya ke parasimpatetiknya. Jadi salah satu yang paling sering kita lakukan sebagai coach adalah dengan breathing kan. Jadi kita tiduran, posisi 90-90 atau apapun posisinya, kita relax gitu. Jadinya kita ingin menetralkan posisi tubuh, rasa tubuh, otaknya supaya jadi turun dulu gitu. Kalau misalnya dia lagi stres gitu, kita bisa encourage kliennya untuk meditasi ataupun melakukan hal-hal yang bisa menurunkan mendown regulate sistem syarafnya menjadi parasimpatetik. Beberapa contoh yang aku tahu adalah dengan meditasi, misalnya di encourage meditasi, di encourage dengan journaling, di encourage dengan jalan pagi segala macam gitu. Terus juga mendengarkan musik yang menenangkan dan lain-lain gitu. Dan ini juga metal gitu, Coach. Nah, kalau metal enggak. Kalau metal tuh parasimpatetik. Cuma Dengan metal parasimpatetik bisa. nah, itu keunikan tersendiri berarti kan. Itu sendiri. Individualisasi. Individuasi. Jadi gini, mungkin aku kasih contoh dari diriku sendiri aja deh. Aku itu sebagai individu ADHD sering naik turun gitu sistem syarafnya. Terasanya gimana sih? Ngerasa cemas, ngerasa capek, ngerasa khawatir gitu-gitu, itu yang secara otak gitu, yang di pikiran. Yang secara fisiologis kadang-kadang kayak denyut jantungnya tiba-tiba kencang, keringetan gitu, mudah keringetan, terus batuk-batuk kadang-kadang gitu kalau cemas gitu. Terus Ya, terus juga kayak gitu. Nah, salah satu yang saya alami gitu adalah kadang-kadang saya mengalami hal kayak gitu ketika saya mau tidur malah. Lucu kan? Bahwa harusnya saya rest and relax, saya tiba-tiba nggak bisa tidur, resah, nggak tahu kenapa, rasanya resah aja gitu. Dan denyut jantungnya rasanya kenceng, keringetan, suhu tubuh naik sampai saya harus ganti baju, andukan gitu. Ini kenapa gitu? Iya, karena memang sistem syaraf saya terlahir dengan kayak gitu, memang unik gitu ADHD itu. Gitu. Jadi ada berbagai macam cara yang coba saya lakukan. Jadi ada beberapa cara yang untuk saya memposisikan sistem syaraf saya ke parasimpatetik. Beberapa yang udah saya coba adalah dengan bernafas. Itu bagi saya kalau dari posisi tiduran, mau tidur gitu, membutuhkan waktu yang sangat lama, sulit gitu. Itu saya coba sendiri. Dua, ada yang saya coba yang memijat. Memijat juga mungkin membantu dengan suhu, misalnya dikasih kompres dingin, itu bisa mungkin membantu. Dengan weighted blanket mungkin itu bisa membantu. weighted blanket ya. Nah, Pernah dengar. terus dengan memijat-mijat gitu kayak memijat kuping atau muka atau apa itu mungkin bantu. Terus dengan bernafas sambil melihat matanya ke kanan atau ke kiri gitu itu mungkin membantu gitu. Eh, nah kalau mungkin mau nyari itu eh, bisa lihat di namanya kayak vagus nerve reset, vagus nerve gitu, sistem syaraf vagus gitu. Itu adalah ya kembali ke parasimpatetik itu. Nah, sedikit disclaimer, ini tiap orang pasti berbeda-beda gitu. Model-model ini atau metode-metode orang ini tiap orang responnya pasti berbeda-beda. Kembali individualisasi itu penting. Jadi mungkin satu orang sangat ngefek dengan meditasi, dengan aromaterapi, mungkin orang lain enggak gitu. Jadi tiap orang berbeda-beda.
Makanya mungkin bagiku adalah yang mungkin aku kadang-kadang mungkin agak kurang srek adalah beberapa orang yang holistik bilang, oh ini cara terbaik untuk menjadi rileks, melepaskan kecemasan. Ya, tapi tiap orang responnya berbeda-beda. Jadi bukan cara terbaik, cara yang bisa kamu coba, apakah cocok atau enggak. Kalau cocok ya udah lakukan. Tapi kalau kamu ngejual itu buat ke semua orang bahwa itu semuanya bisa, ya tentu enggak gitu. Tiap orang berbeda-beda responnya gitu. Nah, kalau bagi saya waktu itu adalah dengan cara mendengarkan musik. Jadi saya pasang mendengar musik yang tenang, yang saya suka, benar-benar terasa suhu tubuh saya yang tadi keringetan gitu turun baru bisa mau tidur gitu. Oke. Jadi itu down regulating itu tiap orang itu punya keunikan sendiri-sendiri gitu. Juga kalau kita mau performa, kadang-kadang kita perlu up regulate kayak Sam. Misalnya, oh perlu deadlift berat, ya kita dengerin musik metal, musik pakai berat kayak gitu. Jadi ya it's about how we can manipulate atau manage our nervous system untuk yang kita inginkan. Apa kita ingin naik Ya, buat performa atau kita ingin turun buat recover dan relax kayak gitu. oke. Mungkin nih salah satu info terakhir penutup sebelum topiknya kalian udah bahas semua, tapi ini ngomongin soal upregulate dan downregulate sistem saraf ini, kalau pernah lihat si Neil Hallinan, pernah Ya, nge-post, dia itu ngetes mobility ya, dari dengerin lagu. ya. Jadi gini, dia ngetes orangnya itu disuruh dengerin lagu yang dia suka, dia itu seorang dancer or something, Hmm, disuruh ngedengerin lagu yang dia suka, dan lagu yang biasa dia pakai buat dance. Habis itu dites mobility-nya bagus. ya. Pas disuruh dengerin musik yang dia nggak suka, atau apa, pas dites lagi mobility-nya hancur. Bukan hancur ya, kayak beda gitu, badannya Iya, kok kayak jadi lebih less lagi, guarding something range gitu. of motionnya berkurang. Pas mobility berkurang. Ini menarik sih, Kayak karena kan bisa ya. Hmm. bisa sampai dari suka dan nggak kesukaan tuh pengaruh banget gitu kan. Yes. Bener sih. Oke, gue Gila sempet sih. lihat ini di PRI deh. Ya itu Neil Hallinan, Ya, itu si ya, Neil itu di Hallinan, PRI Neil ya, ya. Hallinan, Gue liat, di Neil YouTube dia Hallinan yang sempat. bikin itu kayak Hmm. gila sampai segitunya banget kan. Segitunya banget ngaruhnya gitu. Menarik sih. Wah, bahas soal stres kayak sudah dibahas semuanya. Kita sudah berbincang-bincang 1 jam, Satu jam. saudara-saudara. Mantap sekali. Terima kasih Coach Dibia untuk waktunya. Mungkin kita bisa bertemu lagi bersua dia apa di secara Zoom gini ngobrol-ngobrol kan. Iya, sip, sip, Nanti sip, mungkin sip. ada topik baru yang bisa kita bahas. Oke, Oke, gimana Bang? Oke, gue nggak tahu sih, mungkin ini bisa ada, tadi sempat berhubung kita berbahas tentang stres juga ya, dan kita di episode episode sebelumnya kita juga ada bertemu dengan narasumber yang luar biasa juga di podcast kita sebelumnya. Tapi entah kenapa kayak setelah dengerin materi ini bersama Coach Divya ya, kayaknya ini ada korelasinya juga gitu kan, kita ngomongin stres berarti juga cortisol build up ya. Kayaknya next seru nih kalau bareng sama Coach Vicky, ya nggak sih? Oh ya, bener. Bisa banget nih, let's go, let's go. bisa banget nih. Coach Vicky Masa. mungkin lagi nonton? Nanti saya buat ya itu. Kalian promosi bukunya dia bagus. Tadi Yes. malam gue baca. Sip, sip, Menarik sip. banget sih bukunya. Teman-teman bisa langsung cek ke White Noise ya, di White Noise. Yoi. Oke, mungkin untuk sebelum penutup tadi beberapa key points yang mau gue tangkap juga soal stres ya. Ternyata exercise selection pun itu juga sangat mempengaruhi banget. Karena balik lagi kita sebagai seorang personal trainer atau fitness trainer dari clients kita ya, kita nggak cuma sebagai fitness trainer, tapi kita juga jadi kayak apa ya, stress manager mereka. Stress manager Widih, mereka. betul sekali. Karena Stress manager. balik lagi tadi di awal-awal gue bilang kayak fitness pun atau training pun ya itu sama nih, kayak mungkin kalau kita nyebutin stimulus tuh kayak ada FEV lah, MRV lah, ada landmarks ya kan, volume landmarks, dan sama kayak kita tuh udah harus bisa ngepredik orang tersebut nih berapa stress capacity-nya based on dari lifestyle mereka atau experience mereka lah sebelumnya. Dan ternyata ya kita harus memerlukan banyak tools, dan salah satu strateginya yaitu melalui exercise selection. Mungkin kita nggak usah terlalu into banget ke biomekaniknya, tapi sesimpel gimana caranya kita bisa buat orang tersebut misalnya melakukan deadlift, atau squat, push dan pull,
lebih less lah, mereka nggak merasakan rasa sakit yang berlebihan atau yang unnecessary pain. Ya. Lalu misalnya apa, kita mau buat exercise dulu, atau kita mau ngasih drills breathing lah dan lain-lain, apapun banyak banget yang bisa kita pakai untuk bisa buat klien kita tuh lebih less lah mendapatkan stresnya. Oke, itu aja. Thank you banget untuk Sam dan juga Coach Dibia untuk waktunya dan informasinya juga. Untuk teman-teman mungkin yang mau reach Coach Dibia bisa cek di Instagramnya Coach Dibia mungkin, atau Instagramnya apa, Coach? Oh iya, so kalau mau lihat Instagram saya bisa lihat di @didiapradipta atau @adaptive.motion. Mantap. Oke, itu aja. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa cek YouTube kita di @preworkoutpodcast. Kita juga ada platform TikTok di 410x.id. Instagram kita juga di @410x.id dan Spotify kita di Pre-Workout Podcast. Oke, itu aja. Thank you sekali lagi teman-teman untuk waktunya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye, thank you.